maning badanan. Dan sekarang kita sudah ada di salah satu wahana yang ada di Padan Kuning Park. Ini kalau apa? Oh, diem, dia sedang menikmati baratenya. Dulu ini namanya komedi putar. Sekarang ini karosel. Karo Rati, Karo Dauni, nang Padanan Maning kan Kebumen TV. Ya, ini aduh enak banget nih ya buat tidur naik kuda. Kalau kemarin kita naik kuda beneran, sekarang kuda-kudaan. Oh, aku kok merem ya? Saking enak ya. Beritanya apa? Beritanya ini kita kalau punya merpati yang burung merpati. Yang biasa untuk balap-balap racing itu bisa dititipkan ke apartemen merpati di Jogosimo Klirong. Ya udah, daripada kalian sibuk-sibuk, mending ya kita simak aja berita ini seperti apa selengkapnya. Ini dia. Badanan maning, maning badanan. Berawal dari kegemaran memelihara merpati, kini Fatur Rahman bersama Mas Huti warga RT 1 RW 2 Dukuh Kembangan, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, dipercaya merawat beberapa burung merpati milik orang lain. Kegiatan merawat burung yang ia tekuni sejak tahun 2019 ini, meski hanya sebagai kegiatan sampingan, namun bisa menghasilkan uang. Merpati yang ia rawat adalah jenis merpati pos racing, yaitu jenis merpati pos dengan kemampuan terbang yang cepat. Berkat ketelatenannya, kini di apartemen merpati milik Fatur dan Mas Hudi dipercaya merawat 91 burung merpati yang berasal dari berbagai daerah. Seperti merawat merpati milik pehobi dari Ayah, Gombong, dan sekitarnya, serta dari pehobi dari luar daerah seperti Sumedang, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Untuk jasa perawatan, Fatur dan Mas Hudi mematok harga Rp35.000 per bulan untuk per ekor merpati. Untuk usia merpati pos yang dititipkan minimal berumur 1 bulan. Perawatan harian selain membersihkan kandang juga memberikan pakan dan vitamin. Perawatan lain yaitu menyiapkan air yang dicampur dengan sampo burung untuk mandi agar terhindar dari kutu, serta penjemuran agar burung punya tulang kuat dan punya daya tahan yang bagus. Setelah merpati umur kisaran 8 bulan, maka siap untuk dilombakan. Sebelum dilombakan, merpati harus dilatih terlebih dahulu agar merpati bisa terbang jauh, maka akan dilatih secara bertahap dari puluhan hingga ratusan kilometer. Biasanya merpati ini ikut lomba untuk jarak minimal 100 km. Burung merpati yang dirawat Mas Hudi saat ini ada yang pernah mengikuti lomba dengan start dari Pulau Bali. Setiap merpati yang mengikuti lomba akan diberi cincin khusus untuk mengecek jarak dan mengetahui saat finish pada setiap kandang yang mengikuti lomba. Untuk harga burung merpati pos racing kisaran Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Dari Klirong, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning badanan. Setelah tadi kita sudah melihat liputan tentang merpati pos yang dititipin di apartemen merpati di Jogosimo Klirong. Sekarang kita akan beralih ke berita tempe. Senang tempe nggak? Mendoan? Mau. Ini tempenya beda nggak? Ini tempe apa nih tempe? Kalau ini tuh ada tempe dibuat dengan jamur daun waru. Wow. Ini ada di Desa Sidorejo, Kecamatan Ambal. Biasanya kan dibungkusnya tuh daunnya daun pisang, terus plastik, ya, daun waru. Ya, koran bekas tapi kan terlebih dulu. Ya. Itu daun pisang. Nah, ini ada Nurianti, perajin tempe di Desa Sidorejo, Kecamatan Ambal, mempertahankan resep tradisional yang diturunkan dari nenek moyangnya. Ini dalam membuat tempe, dia tidak menggunakan ragi, kan biasanya tempe pakai ragi. Loh, pakai apa, Dan? Ini pakai jamur daun waru. Wih, keren. Ini cara yang diajarkan dari nenek moyangnya ini, membuat tempenya itu bisa lebih awet dan rasanya tidak pahit dan tidak gampang busuk. Dan tentu saja sehat. Sehat. Seperti apa liputannya ini dia. Masih di Badanan Maning. Maning badanan. Meski menjadi generasi ketiga, namun Nurianti, pengrajin tempe asal Desa Sidorejo, Kecamatan Ambal, tetap mempertahankan pembuatan tempe secara tradisional. Yang menjadi khas dari tempe buatannya tidak menggunakan ragi bubuk, tetapi memakai jamur daun waru yang dioleskan ke kedelai yang sudah siap dijadikan tempe. Tempe yang dibuat dengan menggunakan jamur daun waru mempunyai keistimewaan dibanding tempe dengan fermentasi ragi.
Di antaranya lebih awet dan rasanya tidak pahit walaupun sudah busuk. Untuk membuat tempe jamur daun waru seperti membuat tempe pada umumnya. Pertama, kedelai direbus setengah matang dengan waktu kurang lebih 2 jam. Kemudian direndam semalam dicampurkan asman atau air bekas rendaman kedelai yang sudah lama. Selanjutnya dikukus kembali hingga 2 jam. Setelah kondisi dingin, kedelai diberi lanjar atau jamur daun waru dan dibungkus menggunakan daun pisang. Ini kalau tempe ini kan nggak pakai ragi, nggak pakai obat, jadi kalau busuk itu nggak pahit, masih bisa dikonsumsi. Kadang orang malah nyari buat campuran nyayur gitu, biar katanya lemes gitu. Jadi dari awal memang tidak pakai obat? Enggak, dari dulu enggak pernah pakai obat. Dari nenek saya juga enggak, dari dulu selalu pakai ini. Jadi di belakang rumah itu ada pohon waru, ya kalau ditebang nanti buat bikin lanjar lagi, buat bikin raginya lagi. Dalam sehari Nuryanti mampu membuat 600 hingga 700 buah tempe dari sekitar 12 kg kedelai. Untuk harga, dibanderol dengan Rp4.500 per 10 buah tempe. Dari Ambal, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Enak banget ini. Ini enak banget ini. Ini kalau di kawasan sini boleh ngerokok nggak? Ayo nggak boleh. Jangan lah, ini untuk anak-anak kan. Nah ini. Ya, kita juga masih punya berita-berita lain. Kalau tadi tentang burung merpati dan juga tempe, sekarang kita punya tentang usaha rumahan yang sudah berpita cukai. Nah, ini kalau rokok itu harus yang resmi ya, yang legal. Ini ada di Kecamatan Petanahan nih dekat sini. Menjadi sentra rokok Linting Klembak Menyan di Kabupaten Kebumen. Rokok dibuat secara tradisional di rumah-rumah penduduk, di rumah-rumah warga. Meski usaha rumahan, sebagian pelaku usaha rokok linting itu sudah berizin dengan produk yang berpita cukai. Nah, legal. Seperti apa liputannya? Pokoknya orang Kebumen harus legal usahanya. Ini dia. Masih di Badan Maning Badanan. Masyarakat di wilayah selatan Kebumen ternyata banyak yang memproduksi rokok lintingan yang diproduksi secara mandiri di rumah. Namun tidak semua produsen rokok mandiri ini sudah berpita cukai. Padahal produsen rokok ilegal apabila terjaring operasi yang diadakan oleh Bea Cukai, selain barang produksinya akan disita, juga bisa terkena pidana. Namun hal ini tidak terjadi pada Haryono, warga RT 01 RW 02 Desa Petanahan. Sejak beberapa tahun lalu, produk rokok Klambak Menyan buatannya telah memiliki cukai sehingga diedarkan secara legal. Menurut Haryono, untuk mengajukan usaha rokok menjadi ilegal cukup mudah. Produsen cukup mengurusnya ke Bea Cukai Cilacap. Agar produsen rokok rumahan ilegal semakin solid, Haryono bersama beberapa rekan produsen rokok juga membentuk koperasi yang diberi nama Sata Arta Abadi atau Satadi. Saya mulai usaha sekitar 15-an tahun, tapi yang sudah resmi saya baru 3 tahun. Istilahnya sudah berizin pakai cukai NPPKJ. Kalau ngurus izinnya itu saya nggak perlu ke situ, pihak Bea Cukai datang ke sini terus nggak pakai lama terus jadi gitu, dimudahkan. Menurut Haryono, dengan melegalkan produk rokok buatannya, dirinya lebih tenang. Dengan produk yang legal berpita cukai, dirinya bisa memasarkan produk rokok Klembak Menyan tanpa takut terjaring razia. Bahkan produk rokoknya dengan mudah merambah pasar, tak hanya lokal Petanahan, namun juga keluar wilayah. ini Mas, kan dulu pernah ilegal, Iya. sekarang jadi legal. Iya. Secara rasa gimana Mas? Secara rasa untuk buat usaha ya enak, ya sudah legal. Masalahnya istilahnya nggak ada kata khawatir apabila ada garukan, ada istilahnya
apa jenengannya ya dari Pemda kan selalu mengawasi dan juga mengawasi. Tapi kalau udah resmi gitu kan kepenak, usaha mau terjun kemana, usaha kemana, istilahnya pemasaran kemana itu udah bebas. Dari Petanahan, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.